Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kamu akan terkejut. Ternyata dia yang akan menjadi pasangan hidupmu dan dia yang akan menikah dengan dirimu. Jadi ini aku bakalan langsung lihat dari Lenormand-nya. Untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Jadi sebutkan pertanyaannya dalam hati. Aku percaya kalau tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini ada pesannya untuk dirimu. Namun tetap ya harus bijak dalam menelaah informasi yang diberikan. Kadang-kadang aku bisa menyampaikan sesuatu secara harafiah, tapi kadang-kadang juga ada metafora. Jadi harus dipahamin. Untuk kalian yang pengen energi healing atau cuma pengen merasakan energi positif, nonton dari awal sampai akhir. Dan perlu diingat, this is timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikan saat kamu menonton. Jadi mau kamu nonton setahun setelah aku post, sehari, sejam setelah aku post, teraplikasikan di momen tersebut. So, kita bakalan lihat langsung ya. Kamu akan terkejut. Kamu akan terkejut. Dia akan menjadi menikah dengan dirimu. Di sini ada terkejut beneran. Ada lightning. It's so surprising. Pertama gini, ini dia adalah tipe orang yang datangnya juga tiba-tiba dalam kehidupan. Kill the fish. Dia juga kalau dari segi karir ya, dia cukup ahli banget di bidangnya. Jadi ahli itu dalam arti apa ya? Sangat expert gitu loh. Jadi dia adalah sosok orang yang selalu dicari untuk di bidang karirnya dia gitu. Jadi cukup expert. Karirnya oke banget. Ini aku jelasin untuk 1-2 orang. Kemungkinan kamu akan berhubungan sama seseorang yang pernah punya komitmen di masa lalu tapi sudah kandas. Karena di sini ada ending of a situation. Jadi cuman dia tidak ada hubungan lagi gitu sama masalahnya, dia sudah selesai. Cuman yang aku lihat jelas, kamu akan berhubungan sama seseorang yang super rich. Secara finansial, secara money, dia punya punya kenyamanan yang luar biasa di keuangan. Dari energi face sendiri ini menunjukkan sebuah konsep riches, konsep kekayaan yang kalau yang aku lihat bukan hanya datang dari kerja kerasnya dia gitu, karena memang kemungkinan dia datang dari keluarga yang mumpuni untuk itu, mumpuni untuk memberikan dia edukasi yang bagus. Jadinya dia sosok orang yang pintar di sistem um, sistem di akademiknya dia. Jadi keluarganya tuh udah mikirin banget kalau dari dia kecil sekolah di mana, kuliah di mana, itu sudah punya kenyamanan di situ lah. Jadi dia nggak mikirin soal finansial untuk kayak membiayai hidupnya dia gimana gitu, karena sudah punya banyak. Cuman ditambah sama dia bukan tipe orang yang taking thing for granted. Dia juga mau usaha orangnya. Jadi dia tahu dia punya privilege, tapi dia tidak menyia-nyiakan privilege tersebut. Akhirnya dia tuh jadi sosok orang yang pintar juga. Jadi dia punya bidang sendiri nih di pekerjaannya dia. Dimana bidang itu, bidang pekerjaannya dia itu sangat dihormati di bidang tersebut. Lalu skillnya bagus gitu, dibarengin ya kekayaan. Kayak kamu bayangin, dia punya kekayaan dari kecil, dia punya skill yang bagus, dia punya kepintaran, dia akademiknya juga bagus banget. Nah akhirnya dia menjadi sosok orang yang cukup sukses. Ini ditunjukkan dengan House, dimana dari usia muda dia udah matang banget gitu loh. Dari segi aset-aset udah ada, jadi secara finansial dan untuk masa depan sudah aman. Kalau yang aku lihat di sini ini kayak konsep socialite. Jadi dia bisa datang dari keluarga yang punya koneksi yang sangat bagus juga, yang akhirnya pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan pun lebih mudah gitu, memudahkan dia juga untuk ngelakuin apa aja. Dan dia adalah sosok orang yang sangat menghargai keluarganya dia gitu, jadi deket banget sama keluarganya dia. Ya jadi karena deket sama keluarganya, opini mereka atau opini keluarganya itu sangat didengerin, dan dia punya keharmonisan di keluarga gitu. Hidupnya indah sekali. Cuman gini, di sini ada lightning. Ini surprise dan
disagreement. Jadi kalau ngomongin soal disagreement, um, kamu punya ego, dia punya ego. Kamu punya prinsip, dia punya prinsip. Kadang-kadang itu suka bertentangan gitu atau suka berseberangan. Cuman itu yang membuat dia merasa kamu adalah sosok orang yang cukup kuat untuk bersama-sama dirinya. So aku bakalan lihat lagi ke tarot deck. There's Spirit Guide, Angel and Power like I think it says. Your mission and protection to set people who watch this video. I want to know about this person that they will be married with. Kamu akan terkejut, kamu akan nikah sama orang ini. Ada the King of Wands. And then ada the Four of Pentacles. Kamu bisa berhubungan sama fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Jadi bisa jadi entrepreneur juga, punya usaha sendiri. The Four of Pentacles itu juga nunjukin ada Taurus, Virgo, Capricorn. Princess of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Oke, ini banyak banyak elemen, ternyata semua elemen keluar. Dari energi The Nine of Cups, dia adalah sosok orang yang sangat romantis. Jadi romantisnya itu bukan romantis lebay yang kayak baperan gitu, bukan. Dia romantisnya romantis pinter. Dia tahu harus ngomong apa, dia tahu harus bertindak apa, dia tahu harus ngasih apa. Pinter banget. Dari energi The Princess of Swords, dia kepoan juga orangnya. Jadi awal-awal dia bakalan kepoin tentang diri kamu, what you like. Jadi kalau yang aku lihat tuh ini di Javu nih, aku pernah kayak gambarin ini sebelumnya, pernah ngebaca kayak gini sebelumnya. Jadi dia itu sosok orang yang bakalan cari tahu kamu sukanya apa, gak sukanya apa, dan dia bakalan cari taunya bukan hanya dari dirimu, kalau bisa dari teman-teman kamu juga gitu. Dia bakalan kepo teman-teman kamu juga. Jadi dia orang keponya luar biasa. Dari energi The Princess of Swords sendiri, ini nunjukin kepintarannya dia. Jadi dia cukup lihai dan pintar dan cerdik untuk itu gitu, untuk mencari tahu. Lalu di sini dari energi The Knight of Cups, nah akhirnya dibarengin kenapa dia bisa tahu harus ngomong apa, tahu harus berbuat apa, tahu harus ngasih apa, karena dia kepo duluan gitu. Lalu di sini yang aku lihat dari energi The Four of Pentacles, orangnya cukup content, orangnya cukup kalem, diem gitu kelihatannya. Dari energi The Four of Pentacles itu juga menunjukkan dia punya pertama kematangan cara berpikir yang akhirnya apapun yang dia sampaikan itu pas gitu, tertata dengan rapi. Dari Four of Pentacles itu juga kelihatan orangnya stabil. Lalu dari energi The King of Wands, dia tuh punya stamina yang gede, punya gairah yang gede juga. Jadi nafsunya juga besar gitu. Lalu energi The King of Wands juga orangnya cukup semangat ya, terutama dalam membangun chemistry, membangun romance, dan untuk percintaan. Dia cukup semangat untuk itu gitu. Jadi dia bukan tipe orang yang pasif dan malas. Aku bakalan lihat dulu dari sini. Kita bakalan dari oracle cardnya. Kucing aku mau loncat. Oke. Tell me more about this person. Dia tuh orang yang galak nih sama orang lain. Cuman kalau dia udah sayang nih sama seseorang, dia tuh bisa fleksibel banget gitu, bisa ngikutin aja gitu. Di sini music, pertama kamu bisa suka jenis musik yang sama. Kedua, kamu juga kemungkinan punya soundtrack atau punya lagu-lagu tersendiri tentang hubungan kamu sama dia yang sangat resonan gitu. Ini dogs, dia kemungkinan punya peliharaan anjing atau kucing, kemungkinan punya ini nih, punya best friendnya dia dogo. Dari dog sendiri dia juga salah orang yang loyal ya, setia gitu. Jadi kesetiaan itu pertama dia tunjukkan ke teman-teman. Kamu bakalan ngelihat dia sangat setia sama teman-temannya, punya teman-teman banyak. Cuman kamu juga bakalan ngelihat dia adalah seseorang yang setia sama pasangan juga gitu. Kalau dia udah milih satu gitu. Lalu di sini ada stranger. Ini new person, totally new person. Kamu benar-benar bakalan terkejut.
Lalu ada Roots. Nah, dia punya adat istiadat yang cukup kental, dia punya nama belakang atau nama baik keluarga yang harus dijaga banget gitu. Jadi, kalau dari Roots itu berhubungan sama keluarga ya. Jadi, bisa dibilang pertama dia punya ajaran-ajaran di keluarga yang selalu dia pegang gitu. Itu kayak prinsip, kayak apa yang ditanam sama keluarga, um, kebiasaan-kebiasaan, lifestyle dan segala macam. Itu cukup kuat dan itu kebiasaan dari keluarganya dia itu kayak untuk selalu bersama gitu loh. Jadi cukup kokoh ya keluarganya dia. Lalu ini juga menggambarkan si prinsipnya dia juga kuat. Akhirnya ngebentuk dia menjadi sosok orang yang tidak mudah dipengaruhi. Lalu dari Ruth sendiri, dia itu kayak nunjukin dari fisik ya, dari luaran ini kayak sebuah hal yang konsepnya kayak klasik gitu. Jadi dari stylenya dia, cara dia menyampaikan sesuatu itu juga kayak sopan santun dan kadang-kadang bahasanya dia juga bahasa baku, bahasa yang sopan. Dan klasiknya dia cara dia berpakaian gitu. So, kita bakalan lanjut lagi. Who is this person? Is Brad getting to control like getting this? Tell me more about who is this person. Ada the Nine of Swords. Ada Seven of Wands. Okay. The Queen of Cups sama The Hermit. Dia itu sosok orang yang cukup dewasa. Jadi ini kelihatan jelas ada perbedaan soal kedewasaan. Yang satu childish, yang satu dewasa. Cuman dari energi The Hermit sendiri, ini menunjukkan sosok orang yang sudah bisa dibilang cukup punya banyak pengalaman soal kehidupan dan soal percintaan. Nah, ini juga dari energi The Hermit yang bisa dilihat sama Virgo. Jadi orangnya sangat private. Jadi jangan berharap dia bakalan suka pamer-pamer sesuatu di sosial media. Dia tuh orangnya sangat menjaga privasi. Jadi kalau ngomongin soal circle atau lingkungan sekitar, ada teman-teman nih banyak nih, cuman yang tahu dia banget cuma segelintir orang. Dari The Nine of Swords, dia tuh orangnya juga pemikir ya gitu. Jadi kadang-kadang kamu akan ngelihat ada sisi kayak dia ada rasa ketakutan gitu, ada anxiety. Ini bisa dijelaskan kayak dari masa lalunya dia yang tadi aku bilang. Dari energi Seven of Wands sendiri ini validasi sebuah prinsip atau sebuah pegangan hidup yang agak berbeda dan agak berseberangan sama diri kamu. Energi The Queen of Cups itu menunjukkan sisi sensitifnya gitu. Untuk kalian yang maskulin, kalian itu berhubungan sama sosok orang yang lembut banget hatinya gitu. Jadi kalau ngomongin soal kebaikan, apapun yang dilakukan tulus gitu. Untuk kalian yang feminin, kalian akan berhubungan sama sosok orang yang menjadikan diri kamu tuh kayak prioritas di hatinya dia. Jadi kalau dari energi Queen of Cups sendiri, kalau yang aku lihat ya, dari semenjak kamu ketemu sama dia, dia itu sudah memutuskan sesuatu di hatinya. Kalau kamu itu the one gitu. So aku bakalan lihat dari Romance Angel. Ada attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Kamu bakalan narik dia saat kamu menikmati hidupmu, menikmati keadaan kamu, menikmati waktu kamu sendiri. Dan di sini yang namanya enjoying the moment itu bener-bener kenikmatin gitu. Jadi contoh kayak kamu lagi ngopi nih di coffee shop, kamu nggak sibuk untuk post apapun di sosial media, kamu bener-bener nikmatin kopi yang kamu minum gitu. Bukan karena pengen ini pengen itu atau pengen cuma bergaul doang gitu atau cuma pengen ikut-ikut doang. Karena kamu ngelakuinnya bener-bener pakai intuisi. Manapun kamu pergi, kamu ngikutin intuisi kamu dan kamu fokus untuk nikmatin itu. Deception, someone is wearing a false mask in this relationship. Oh, kaget. Jadi, di sini kalau aku lihat ya, jangan langsung menilai dia dari awalnya doang, dari luarnya doang maksudnya gitu. Jadi awal-awal memang kita
manusia ya, pasti kita akan ngejudge orang gitu tanpa kita sadari. Belajar untuk tidak ngambil kesimpulan saat kita mengenal seseorang pertama kali. Jadi belajar juga untuk tidak mudah untuk terjebak, atau bisa dibilang tidak mudah untuk percaya gitu. Jadi belajar untuk benar-benar kenalin dulu dalamnya seperti apa. Oke, aku bakalan pause sebentar untuk ngecas. So, be right back. Oke, kita lanjut lagi. This red getting love and power like getting access. People will be surprised. This person. Okay, who's this person? Ini kamu diminta untuk lebih bisa open minded. Jadi karena yang aku lihat dia itu tidak seperti sosok orang yang pernah kamu temui sebelumnya. Jadi di sini keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Kita kan punya tipe nih, kita punya ekspektasi gitu, kita punya keinginan. Aku pengen yang kayak gini, aku pengen kayak gitu gitu. Cuman di sini ada beberapa hal dan aspek-aspek dari dirinya yang tidak sesuai. Jadi ini diminta untuk bisa lebih terbuka untuk hal-hal baru, atau misalnya tipe-tipe yang kita nggak biasa lihat gitu. So kita bakalan lihat lagi pesannya. Ini ada express your love, go ahead and make a romantic gesture. Dan di sini untuk bisa menjalin hubungan, dari dirimu juga harus bisa menunjukkan cinta. Kalau kamu punya rasa gengsi, atau misalnya kamu tipe orang yang malu-malu gitu untuk mengekspresikan cinta, ini diminta untuk belajar dulu untuk bisa tahu love language kamu apa. Jadi kalau misalnya aku tanya nih sekarang, love language kamu kayak gimana? Kamu harus tahu jawabannya seperti apa yang kamu butuhkan dan apa yang biasa kamu lakukan untuk menunjukkan cinta. So, aku bakalan lihat selanjutnya. Pesan dari semesta tentang orang ini. Ada the Six of Wands. Dia sangat supportive orangnya. Dia juga sosok orang yang suka banget memberikan semangat untuk pasangannya dia. Dia tuh orang yang cukup sukses nih, jadi validasi dari apa yang dia punya. Bukan hanya dia taking thing for granted, leha-leha aja karena keluarganya memberikan dia kenyamanan finansial dan relasi-relasi yang bagus, tapi dia juga punya usaha di sini. Dari energi Six of Wands ini menunjukkan dia orang yang berada dalam lingkungan yang positif. Jadi karena ketulusannya dia, karena dia juga orangnya yang dilakukan juga niatnya baik, akhirnya itu kayak magnet untuk orang-orang yang baik juga. Nah, dari energi Six of Wands ini juga akhirnya nanti kamu berada di dalam lingkungan sekitar yang juga positif. Jadi saat kamu sama dia bersatu, ini kayak memberikan banyak inspirasi satu sama lain. Tapi kalau kehadiran dia secara spesifik, itu memberikan lingkungan yang bagus untuk dirimu. Lalu di sini ada the devil. Dia tuh sosok orang yang tadi aku bilang stamina-nya gede. Stamina-nya tuh tinggi banget dan gairahnya juga besar. Jadi dari yang the devil sendiri, you will find atau kamu akan menemukan sifat-sifatnya dia atau perilaku-perilaku dia kayak ke arah seksual atau ke arah seksi. Cuman dari energi the devil sendiri, ini juga nunjukin ada kayak negative traits. Jadi kayak ada sisi negatif dari orang ini adalah terlalu posesif atau terlalu bisa dibilang cara dia untuk nunjukin cinta nih kadang-kadang melindungi gitu, tapi kadang-kadang terlalu melindungi. Nah, dari energi the devil ini juga menunjukkan kalau ada PR-PR untuk kamu untuk bisa melepaskan toxic trait sendiri. Jadi kita harus tahu nih sisi negatif kita apa. Saat kita berhubungan di percintaan, nanti kita akan banyak melakukan self reflection atau kita kayak bercermin gitu. Nah, di sini nanti ada pantulan-pantulan cerminan dari dia yang akan muncul di dirimu. Nah, di sini dari energi The Hermit yang perlu kamu tahu nih pesan dari semesta. Kamu akan mendapatkan pasangan yang bisa dibilang memberikan kamu apa ya?
kayak arahan, kayak memberikan kamu cahaya di sini dari energi The Hermit. Jadi kalau yang aku lihat, saat kita lost atau saat kita ngerasa tersesat di dunia ini atau kita ngerasa buntu lah gitu, pasanganmu adalah seseorang yang mampu untuk mengarahkan gitu. Jadi cukup dewasa. Dia bukan tipe orang kalau ada masalah lari. Dia tipenya kalau ada masalah, dia mencoba untuk memahami sumber dari masalahnya seperti apa. Dari akarnya dia selesain dulu. Nah, energi The Hermit juga kamu bisa dulu sama Virgo, but yang namanya The Hermit itu juga ngomongin soal sometimes sifat-sifatnya dia itu lebih seperti kayak gini. Suka menarik diri, jadi lebih sangat private banget, terutama kalau misalnya dia sudah berpasangan. Kalau aku lihat dia tuh bakalan sering ngabisin waktu sama pasangannya dia, dan dia bakalan sering banget untuk bisa kayak berdiskusi. Nah, ini adalah tipe hubungan atau tipe relationship yang memang ke arah dewasa, jadi apapun yang terjadi itu banyak banget diskusinya. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Ada the Wheel of Fortune, ada the Queen of Star, dan then yang tadi aku bilang ini kayak berkaca. Jadi sometimes kamu mungkin akan ngelihat sisi buruk dia gitu, kayak sebel banget deh gitu. Cuman tanpa kamu sadari itu adalah proyeksi dari apa yang di dalam diri. Jadi itu kalau kayak bercermin, kita kan pantulan ke diri sendiri ya. Kita ngeliat diri sendiri gitu. Jadi nanti kamu akan ngelihat flow-nya, ngelihat kurangnya, ngelihat lebihnya. Sama kayak konsep bercermin itu loh. Jadi kita ngelihat kaca nih, kita ngelihat ada feature-feature atau bagian-bagian muka kita yang indah gitu, tapi juga ada yang aduh kayaknya ini terlalu geda deh pipinya gitu, atau ih ada jerawatnya gitu. Jadi kamu juga akan memperhatikan itu ke masing-masing. Jadi di sini kayak banyak banget momen ada bercermin, mirroring dari energi The Four of Wands sendiri. Kalau ke depannya ini tipe hubungan yang tadi aku bilang stabil, kedewasaan juga ada. Cuman itu nunjukin kalau kalian itu berada di posisi yang sama. Ini bukan kita ngomongin soal finansial, karir, atau uang ya. Level manusia itu sebenarnya secara energi yang kita lihat. Di sini kalau kamu lihat, di sini ada dua tongkat, di sini ada dua tongkat dengan ukuran yang sama, dan akhirnya bisa menjalin sesuatu yang indah. Jadi dari experience yang kamu punya, dari segi energi, kesiapan mental, dan segala macam yang bentuknya percintaan, kalian itu equal atau kalian itu sama rata gitu. Yang akhirnya di situ akan bertemu di titik tengah. Lalu energi The Four of Wands ini konsepnya kayak komitmen. So kalau dari energi The Four of Wands, komitmen itu disesuaikan sama tradisi. Jadi contoh kalau tradisi di Indonesia kan kalau komitmen itu kayak bertunangan atau pernikahan. Nah, ini keadaan seperti ini. Ini disesuaikan sama tradisi masing-masing. Lalu energi The Wheel of Fortune, pertama, Wheel of Fortune selalu ngomong soal keberuntungan, but yang namanya The Wheel of Fortune itu juga protection di sini. Jadi apapun yang kamu lakukan, hubungan kalian percaya diprotect sama the angels and the divine power. Jadi dilindungi sama spirit guide, sama semesta, sama yang di atas. Percaya akan hal itu akan benar terlindungi. Lalu di energi The Wheel of Fortune di sini juga yang tadi aku bilang, ada keadaan beruntung di mana kamu akan ngerasa beruntung punya dia, ketemu sama dia, dan sebaliknya juga seperti itu. Dari energi The Queen of Star, ini untuk kalian yang maskulin, kalian akan memiliki sebuah konsep hubungan yang memberikan kenyamanan layaknya pulang ke rumah. Jadi feel like home. Mau kemana pun kamu pergi, kamu ngerasa damai gitu. Karena pasanganmu memberikan kedamaian. Untuk kalian yang feminine, kalian akan bersama sama sosok orang yang istilahnya membuat dirimu posisinya paling atas gitu. Jadi kalian akan ngerasa banget seperti raja atau ratu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa buku reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye.